Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Aryanda, NIM 1230126, kelas 6B. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Misda SAG MPD. Di sini saya mendapatkan 3 pertanyaan. Di sini saya akan langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertamanya itu adalah, jelaskan oleh saudara urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Nah, kemitraan dalam bisnis pendidikan merupakan kerjasama yang dilakukan antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, industri, masyarakat, organisasi profesi, maupun perguruan tinggi. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan berkelanjutan di era globalisasi dan perkembangannya teknologi yang pesat, lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara optimal apabila hanya mengandalkan sumber dari internal. Oleh karena itu, kemitraan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Adapun beberapa urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Maksudnya adalah kemitraan memungkinkan sekolah memperoleh akses terhadap sumber daya, tenaga ahli, teknologi, dan metode pembelajaran terbaru sehingga kualitas proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, mendukung pengembangan kompetensi peserta didik. Maksudnya melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Nah, peserta didik memperoleh pengalaman nyata melalui praktik kerja, magang, atau kunjungan industri sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Terus yang ketiga, memperluas sumber pendanaan. Maksudnya, kemitraan dapat membantu lembaga pendidikan memperoleh dukungan finansial maupun non-finansial seperti beasiswa, bantuan fasilitas, laboratorium, perpustakaan, atau perangkat teknologi. Nah, terus yang keempat, meningkatkan relevansi kurikulum. Maksudnya adalah di sini kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat sehingga lulusan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Terus yang kelima, meningkatkan citra daya saing lembaga pendidikan. Maksudnya adalah lembaga yang memiliki jaringan kemitraan luas cenderung lebih dipercaya masyarakat karena menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu dan inovasi. Terus yang keenam yaitu mendorong inovasi dan berkeberlanjutan. Nah, maksudnya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan pertukaran ide, penelitian bersama, serta pengembangan program-program inovatif yang mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan. Nah, contoh kemitraan yang efektif nih, salah satu contohnya adalah kerjasama antara sekolah menengah kejuruan atau disingkat dengan SMK dengan perusahaan atau industri. Nah, misalnya sebuah SMK, contohnya SMK 4 gitu kan. SMK itu juruan teknik gitu kan. Nah, SMK 4 juruan teknik komputer atau TKJ dan jaringan bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Bentuk kerjanya tuh seperti kayak penyusunan kurikulum bersama agar sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keduanya itu program magang bagi siswa selama beberapa bulan. 3 itu pelatihan guru oleh praktisi industri. Terus penyediaan peralatan laboratorium berbasis teknologi terbaru. Habis itu yang terakhir tuh rekrutmen lulusan yang memenuhi standar kompetensi perusahaan. Maksudnya setelah magang tuh kan dia lulus. Nah, dia tuh bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut, tapi dengan catatan dia memenuhi standar kompetensi perusahaan. Nah, hasil dari kemitraan tersebut yang pertamanya itu kompetensi siswa meningkatkan sesuai kebutuhan dunia kerja. Yang kedua itu guru memperoleh wawasan
dan keterampilan terbaru. Yang terakhir itu sekolah memiliki fasilitas pembelajaran yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, kemitraan dalam bisnis pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kompetensi peserta didik, memperluas sumber daya, dan meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Kemitraan yang dirancang secara terencana saling menguntungkan dan berorientasi pada peningkatan kualitas akan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik lembaga pendidikan, peserta didik, maupun mitra kerja. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan membangun dan mengembangkan jaringan kemitraan yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan oleh saudara kendala dalam praktek bisnis pendidikan di sekolah dan strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Sini saya jelaskan dulu. Bisnis pendidikan di sekolah merupakan upaya pengolahan sumber daya dan pengembangan program yang bertujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga. Dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pencapaian tersebut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya keuangan. Nah, maksudnya banyak sekolah masih bergantung pada dana pemerintah atau biaya pendidikan dari peserta didik sehingga ruang untuk mengembangkan program inovatif menjadi terbatas. Yang kedua, yaitu kualitas sumber daya manusia atau disingkat SDM yang belum optimal. Maksudnya tidak semua guru dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan dalam manajemen, kewirausahaan, pemanfaatan teknologi maupun pengembangan kerjasama dalam pihak luar. Terus yang ketiga, persaingan antar lembaga pendidikan. Ya, maksudnya meningkatkan jumlah sekolah negeri maupun swasta menyebabkan persaingan dalam menarik peserta didik semakin ketat. Sekolah dituntut memiliki keunggulan dan layanan yang berkualitas. Nah, yang keempat, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sekolah harus terus menyesuaikan sarana, sistem pembelajaran, dan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari perkembangan digital. Itu adalah beberapa kendala yang sering terjadi lah dalam sekolah. Nah, untuk strateginya, strategi yang pertama yaitu untuk mencegah kendala tersebut. Yang pertama yaitu diversifikasi sumber pendanaan. Yaitu sekolah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha atau alumni atau masyarakat dan lembaga sosial, serta mengembangkan unit usaha sekolah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus yang kedua yaitu tadi minimnya SDM. Terus untuk mencegah kendalanya itu dengan meningkatkan kompetensi SDM. Maksudnya guru dan tenaga kependidikan perlu mengikuti pelatihan, workshop, sertifikasi, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan, terutama dalam bidang teknologi, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Yang ketiga, itu untuk mencegah kendala tadi itu melalui strateginya itu tentang meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, maksudnya sekolah perlu terus memperbaiki mutu pembelajaran, fasilitas, layanan administrasi, serta kegiatan ekstrakurikuler agar memiliki daya saing yang tinggi. Terus yang terakhir yaitu ketinggalan teknologi digital. Bisa kita mencegahnya melalui dengan strategi memanfaatkan teknologi digital, yaitu dengan maksudnya penggunaan sistem informasi sekolah, pembelajaran berbasis digital, media sosial, dan platform pembelajaran daring dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan layanan. Kesimpulannya, praktek bisnis pendidikan di sekolah menghadapi berbagai kendala, seperti tadi keterbatasan dana, kualitas SDM, persaingan antar sekolah, pengembangan teknologi. Nah, untuk mengatasinya, sekolah perlu menerapkan strategi yang tepat, yang tadi memperkuat pendanaan, meningkatkan kompetensi SDM, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, dengan strategi tersebut, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menjaga
keberlanjutan, dan daya saing lembaga. Terus masuk pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan seberapa besar minat saudara untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Nah, di sini saya akan menjawab dengan diri saya, yaitu minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan ini, saya memiliki minat yang besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan, karena saya memandang pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bisnis pendidikan yang dikelola secara profesional dapat memberikan manfaat yang luas bagi peserta didik, tenaga pendidik, maupun masyarakat. Terus beberapa alasan yang memperkuat minat saya, yaitu yang pertama, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Dengan mengembangkan lembaga dan layanan pendidikan berkualitas, saya dapat berkontribusi dalam mencetak generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan serta karakter yang baik. Yang kedua, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, berbagai layanan seperti kursus daring, bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, penerbitan media pembelajaran, dan pengembangan aplikasi edukasi yang memiliki prospek yang baik. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Terus yang ketiga, di sini kan saya berasal dari jurusan PAI gitu kan, atau Pendidikan Agama Islam, sehingga saya ingin mengembangkan layanan pendidikan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, nilai-nilai keislaman, dan karakter peserta didik. Dengan demikian, bisnis pendidikan dapat menjadi sarana dakwah sekaligus pemberdayaan masyarakat. Namun, saya menyadari bahwa bisnis pendidikan tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuangan. Prinsip utama yang harus dijunjung adalah kualitas layanan, integritas, profesionalisme, kepuasan peserta didik, dan keberhasilan sebuah lembaga penting sangat ditentunya oleh komitmen dalam memberikan layanan yang bermutu serta membangun kepercayaan masyarakat. Nah, beberapa alasan yang saya kemukakan tadi, saya memiliki minat yang besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Saya berharap dapat mengembangkan lembaga dan program pendidikan yang inovatif, berkualitas, dan berlandasan nilai-nilai etika serta keislaman, sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan turut berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, dan juga saya bisa dapat jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.